Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta dengan saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, memohon untuk hati kami dituntun dengan kasih-Mu lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan berkati supaya apa yang kami renungkan menuntun hidup kami di dalam terang kasih-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga yang demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan di kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup manusia ada hal yang menarik. Salah satunya adalah kita dalam prosesnya di dunia ini menginginkan banyak sekali perubahan. Namun ternyata kita juga menemukan bahwa masih ada banyak lekuan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita ingin Tuhan hadir, tetapi di dalam diri kita ada padang gurun yang luas, yang barangkali tidak pernah tersentuh. Kita merindukan kehadiran Tuhan, kita merindukan kasih Tuhan, tapi di sisi lain kita juga beralasan bahwa ada kesibukan, ada ego, ada kebiasaan, atau bahkan luka yang kita anggap itu menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya berbicara kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang lelah, sedang patah. Bangsa yang merasa jauh dari Tuhan, dan suara itu berkata, kalau mau bertemu, melihat Tuhan, bekerja, berkarya, maka perlu bersedia untuk meratakan jalan. Ibu bapak saudari-saudara, kita perlu menyiapkan hati sebagai jalan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Allah menjanjikan bahwa Ia akan kembali untuk memberikan pemulihan bagi bangsa yang pada saat itu sedang dibuang. Namun sebelum pemulihan itu terjadi, ada panggilan untuk mempersiapkan hati mereka. Kalau kita baca ayat-ayat setelahnya, lembah harus ditutup, begitu ya, gunung bukit diratakan, dan seterusnya. Ini adalah simbol kondisi batin manusia. Lembah, gunung, bukit, tanah yang berbukit, berlekuk, itu adalah gambaran hati manusia yang bermacam-macam. Ada luka di dalamnya, ada merasa tidak layak, ada kesombongan, ada ambisi-ambisi yang malah menindas orang lain, keinginan untuk mengendalikan semuanya, kehidupan yang tidak konsisten, mudah bersemangat tapi juga cepat menyerah. Nah, di sini Tuhan kemudian menegaskan lewat Yesaya bahwa hati ini perlu diratakan, perlu untuk dipersiapkan supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ibu bapak saudari-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk membuka ruang di dalam hati kita, mengajak kita untuk bersama-sama meratakan jalan supaya tidak ada hal-hal yang menghalangi datangnya Tuhan di dalam hati kita. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaan, maka perubahan pun bisa terjadi dalam hidup kita. Maka mari kita meratakan jalan dengan kejujuran hati,
menjalani hidup dengan jujur, menjalani tanggung jawab dengan jujur terhadap diri sendiri. Kita juga perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan, supaya relasi yang dekat ini menolong kita untuk melihat betapa besar agung mulianya karya Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan bagi kita. Tentu ada kesibukan, tentu ada pergumulan, tapi jangan kemudian kita menjadikan kesibukan dan pergumulan alasan untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan. Hidup kita barangkali kita merasa kacau, ya kita ada dalam titik terendah, kita ada di lembah yang dalam. Tapi bukan berarti kemudian Tuhan tidak berkuasa untuk mengangkat kita. Tuhan berkuasa untuk mengangkat kita dari lembah keputusasaan. Maka mari bersama-sama kita membangun hati kita, meratakan jalan yang bergelombang, berliku, lurus kembali, supaya Tuhan bisa hadir di dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan jalan bagi hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami, untuk kami rela meratakan jalan di dalam diri kami, untuk kami bisa menurunkan kesombongan, mengangkat keputusasaan, dan menata hidup yang tidak teratur. Datanglah ya Tuhan, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam setiap keputusan, dalam relasi, pekerjaan, keluarga, dan segala pergumulan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.